kalau kita kaitkan dengan tiga atau project triangle tadi, yaitu mengenai cost, time, dan scope, agile, gitu ya. Kalau kita menjalankan project agile, itu membuat kita punya variabel keempat selain tiga tadi itu. Apa itu? Jadi selain time, scope, dan cost, kita jadi punya satu tambahan variabel, yaitu ways of working, cara kita kerja, cara tim kita bekerja, gitu. Sehingga kalau time nggak boleh molor, kalau cost atau resources nggak boleh nambah, kalau scope juga nggak boleh direduksi, dikompromikan. Loh, kita bisa apa gitu ya? Misalnya kita sebagai penanggung jawab project ya, ada satu variabel yang kemudian dengan agile kita jadi punya senjata tambahan, variabel keempat, yaitu ways of working. Cara kita bekerja, cara tim kita melakukan activity. Jadi kalau misalkan selama ini cara kita dealing dengan supplier itu sudah dengan proses yang baku, bahkan mungkin sudah ada SOP-nya begitu. Nah, dengan agile, karena memang kita di lapangan ketemu kendala dan tiga variabel yang lain tadi, time, cost, scope, tidak boleh berubah, maka kita harus putar otak, mencari cara yang berbeda, mencari cara baru, supaya deliverable atau output atau outcome dari project tetap harus bisa tercapai, walaupun tanpa merubah atau menyesuaikan tiga variabel project triangle tadi. Gitu ya. Nah, kok bisa agile seperti itu? Ya, kok bisa agile seperti itu? Saya akan coba jelaskan sesingkat mungkin ya, supaya nggak terlalu banyak teori. Nah, intinya begini. Pendekatan agile itu mengajak kita selalu mendeliver outcomes. Tadi ada kata-kata in rapid cycle. Kalau teman-teman lihat di slide ini, gambar bagian atas, gitu ya. Ini mudah-mudahan kursor saya bisa dilihat. Gambar bagian atas ini adalah pola ketika kita mengerjakan atau mewujudkan sebuah rencana atau project lah, gampangnya begitu ya, dengan pendekatan waterfall. Jadi semua rencana, semua proses kita berprogres itu memang dengan frame bahwa outcome atau value itu akan kita bisa deliver di ujung, ya. Bintangnya ada di ujung value. Sementara di agile, karena kita menggunakan siklus yang pendek begitu, dan di setiap siklus kita harus tetap bisa mendeliver value, walaupun mungkin value-nya atau outcome-nya belum langsung gede. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini siklus pertama sudah ada value lagi, sudah ada value lagi. Itu ciri khas atau itu yang membedakan pendekatan agile dengan waterfall. Dan kalau teman-teman lihat ini garis RIS di situ ya. Kalau kita melakukan project dengan pendekatan yang waterfall, itu risk-nya itu berpeluang baru akan kita ketahui, kita sadari, dan kemudian berimpact pada kita ataupun stakeholder itu di ujung. Jadi setelah gede launching baru ketahuan, loh bukan ini yang kami mau, gitu ya. Harusnya outcome-nya bukan yang ini. Nah itu ya. Jadi bagi teman-teman yang sering terlibat di sebuah project yang memang belum menggunakan pendekatan agile begitu, seluruh upaya sudah dilakukan, koordinasi juga sudah dilakukan sebaik-baiknya, dokumentasi kemudian dirapikan, bahkan seringkali dokumentasi project itu sangat tebal gitu ya. Sementara ketika di launching, si penerima value dari project itu bilang, kok gini? Nah, kok gini? Harusnya nggak seperti ini. Nah, itu ya. Wah, semua panik deh ya. Kita pelaku project, stakeholder, mungkin investor dan sebagainya jadi kemudian kalang kabut. Ya karena itu, karena memang feedback itu datangnya belakangan, di belakang. Sementara di agile itu dibuat, dikondisikan bahwa feedback itu senantiasa bisa kita dapatkan dari customer kita, ya, dengan siklus tertentu, dengan ritme tertentu.